Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertatap muka ya melalui media digital yang dimana yang dinamakan dengan Zoom meeting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang belum kita presentasikan di kampus. Tanpa berpanjang kala, mari kita dengarkan materi kita, yakni Ibratul Aliyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Program Aktivitas Pengajaran Meliputi Tujuan Pengajaran, Metode dan Model Pembelajaran yang memperhatikan aspek perkembangan individu pada setiap aspeknya. Pengertian hakikat pembelajaran efektif. Menurut Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi. Siswa dan guru, material, buku, papan tulis, kapur, dan alat belajar. Fasilitas, ruang, kelas, audio, visual, dan proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran bertujuan membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa menjadi bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran efektif akan melatih dan menanamkan sikap demokratis bagi siswa, serta dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga memberikan kreativitas siswa untuk mampu belajar dengan potensi yang sudah mereka miliki, itu dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara belajarnya sendiri. B. Kombinasi dalam pembelajaran. Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Pendapat senada dikemukakan oleh Theodore Herbert yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses belajar mengajar merupakan suatu bentuk komunikasi yaitu komunikasi antara subjek didik dengan pendidik, antara mahasiswa dengan dosen, antara siswa dengan guru. Selain definisi yang telah disebutkan di atas, pemikir komunikasi yang cukup terkenal yaitu Wilbur Serma memiliki pengertian yang sedikit lebih detail. Menurutnya, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan bantuan pesan. Pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Pembelajaran merupakan proses transformasi pesan edukatif
berupa materi belajar dari sumber pembelajar terjadi proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan agar pesan dapat diterima dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan tingkah laku. Terkait dengan proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang dalam hal ini adalah materi pelajaran dapat diterima dan dipahami, serta menimbulkan umpan balik yang positif oleh mahasiswa. Komunikasi efektif dalam pembelajaran harus didukung dengan keterampilan komunikasi antar pribadi yang harus dimiliki oleh seorang dosen. Dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antar pengajar dengan peserta belajar. C. Pengertian metode pembelajaran. Kata metode berasal dari bahasa Latin yakni methodos, yang berarti jalan yang harus dilalui. Secara etimologi, metode merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan yang bertujuan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Dari berbagai penjelasan mengenai metode pembelajaran, dapat dibuat suatu generalisasi tentangnya. Metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai seperangkat cara menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan situasi yang sesuai dengan model, pendekatan, dan strategi yang telah ditentukan dan adanya guru sebagai pembawa pesan. Ada beberapa jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode penguasaan. Yang kelima, metode eksperimen. Yang keenam, metode diskusi. D. Prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Chaidar Al-Wasilah, dalam tim pengembangan dengan memperhatikan bahwa hakikat pembelajaran adalah interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran atau perubahan perilaku. Maka terdapat beberapa prinsip umum pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip pembelajaran umum, yang dimana belajar menghasilkan perubahan perilaku siswa yang relatif permanen. Siswa memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan benih kodaratif untuk kembangkan, dan perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami, linear, dan sejalan dengan proses kehidupan. Gimana? Sebentar. Rizky, okay. Prinsip pembelajaran khusus, yang dimana ada prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua, prinsip keaktifan, dan prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Bertanya tadi Mbak Imodini ya? Nggih. Ya, apa yang disampaikan dari sesi pertama atau part pertama tadi, Hijratu Alia. Bagaimana cara mengembangkan? Bagaimana cara mengembangkan? Terus potensi peserta didik. Potensi peserta didik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Rahmawati akan mempresentasikan makalah saya pada pertemuan kali ini. Pembahasan A. Pengertian interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi
yang terjadi pada dua atau lebih objek dengan saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan dan inter artinya berbalas-balasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian interaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan aksi. Tadi 2007 yang menyatakan bahwa interaksi merupakan suatu hubungan yang bersifat dinamis dalam bersosialisasi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompoknya atau kelompok lain, serta kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. B. Pengertian pola asuh. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan menjadikan anak sukses menjalani kehidupan ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Ewis 2004.2.18. Pola asuh merupakan serangkaian interaksi yang intensif. Orang tua mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup. Sedangkan Mekobi dalam Yanti 2005.2.14 mengemukakan istilah pola asuh orang tua untuk menggambarkan interaksi orang tua dan anak-anak yang di dalamnya orang tua mengekspresikan sikap-sikap atau perilaku, nilai-nilai, minat dan harapan-harapannya dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Pengaruh pola asuh terhadap anak. Bentuk pola asuh permisif dalam mengasuh anak-anak. Orang tua menerapkan aturan, tapi aturan yang diterapkan itu tidak pernah dijalankan. Setiap ada keinginan selalu dipenuhi, dan saat anak melakukan kesalahan pun dianggap biasa karena anak masih belum mengerti, karena usia anak masih cukup dini. Selanjutnya, D. Prestasi belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Belajar merupakan kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Macam cara belajar yang dapat dilakukan baik dengan membaca, mendengar, melihat, dan merasa. Prestasi belajar adalah tingkah laku anak dalam mempelajari pelajaran di sekolah yang dinyatakan dengan skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran. Peran orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak. Potensi peserta. Bagaimana perannya? Ada 3 peran orang tua yang berperan dalam prestasi belajar anak, yaitu 1. Menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minat, bakat, serta kecakapan lainnya, serta mendorong anak agar meminta bimbingan dan nasihat kepada guru. 2. Menyediakan informasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. 3. Menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta membantu kesulitan belajarnya. Berdasarkan pendapat Arifin di atas, maka dapat dijelaskan lebih rinci dan luas tentang peran orang tua dalam mendukung prestasi belajar anak, yaitu kita buka sesi diskusi aja lebih banyak. Dian Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita berinteraksi sosial dalam suatu kelompok atau dalam masyarakat? Ya, satu pertanyaan untuk siapa namanya
Nisa, Baru jadi satu dulu. pertanyaan untuk Alia. Saya beri Beri kesempatan, bertanya Bapak. saya beri kesempatan dulu untuk Alia, Hijratul Alia untuk menjawab. Sebagai pendidik, bagaimana cara mengembangkan potensi peserta didik peserta atau didik. siswa? Oke, Begini, mulai. Kan, mana anu juga kuratol ini mana kuro. Bahasa yang Datanya dagapan itu paling cepat. download. Udah bisa download Zoom Bapak HP-nya. Izin Gimana? menjawab. Begini, Izin. Jawab dulu. Baru Tahu, tidak. Coba Alia dulu. Bagaimana cara mengembangkan potensi peserta didik? Ya, Sebelum mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, yang lebih dahulu kita harus mencari tahu sebenarnya potensi yang ada pada diri mereka. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi yang dimiliki siswa, Kali Hilmi Unindam foto sorry ya. Kita lanjut Alia ya. Tadi terputus atau terpental karena memang dengar tadi identifikasi potensi siswa di peserta didik. Lanjutnya gimana? apa kena interaksi kuning baru? Identifikasi potensi siswa atau peserta didik. Identifikasi, memilah. Pilih. Potensi tempat dia. bangku keterampilan dan pengetahuan siswa, memberikan siswa wawasan yang luas, memberikan kesempatan untuk mencoba dan memilih sendiri, menentukan tujuan dan target, dan melibatkan orang tua. Contohnya, Bukan contoh kan? contoh. Baik, seperti yang telah izin moderator izin menambahkan. Jadi maksud dari pemateri tadi mengenai bagaimana cara mengembangkan potensi siswa. Yang pertama itu seperti yang dia bilang, apa ini baru Alia? Memberikan Nah, sebelum kita mengetahui potensi siswa tersebut, kita harus Manu apa? mengasih dia untuk mengasah di mana letak kemampuan dia. Misalnya contohnya dia pengen bisa tilawah misalkan. Bahwa sebelum kita mengetahui dia bisa tilawah, kita harus meneliti dulu gitu. Meneliti bagaimana potensi siswa tersebut mengenai tilawahnya. Jika sudah bagus, nah maka kalau sudah bagus suaranya baru kita kembangkan gitu Pak. Kita latih dia Itu betul, contoh gitu. ya. Baik Ya. itu contoh dari Sirajul. Berarti dari keterampilannya. Dari keterampilan. Jadi yang disampaikan oleh Hijratul Alia tadi ada pengetahuan, ada keterampilan. Tetapi yang dicontohkan oleh Sirajul itu di sisi keterampilan anak. Bisa dipahami baik? Suara suara ini. Baik, bisa Baik. dipahami? Bisa? Ada suara? Ada. Bisa. Ada suaranya ada. Kita Bisa, lanjut ada ke kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, dengan pemateri kedua di sosial dalam sebuah kelompok dan masyarakat. Itu namanya dijawab oleh Nisa ya. Coba Nisa jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Febrianti. Bagaimana cara kita berinteraksi sosial dalam sebuah kelompok kepada masyarakat Dan masyarakat. dan masyarakat, yaitu dengan cara turut serta dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal,
dan saling menyapa ketika bertemu atau berpapasan dengan tetangga. Kalau di sebuah kelompok atau organisasi itu gimana? Kalau di sebuah kelompok atau organisasi dengan cara komunikasi dan juga sering melakukan kontak sosial. Sering berdiskusi mungkin. Ya, rapat, diskusi. Ya, ada lagi jawaban yang lain? Nah, nih ke Bapak. Anu patah-patah. Kedok, bapak nasinya guys. Nah, tadi kan Nisa ya, benar-benar sih cara interaksi sosial itu ya berbau dengan masyarakat, kemudian kerja bakti, itulah Gotong royong. ya sosial, termasuk bagaimana kita bersosial, karena makhluk hidup itu sejatinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain. Iya. Tanpa kita semua sadari bahwa kita ini sudah mempunyai sosial karena bisa masuk ke dalam ranah Zoom ini. Karena yang namanya sosial itu saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Nah, kalau di kelompok itu interaksi memang mengarahkan kita untuk lebih baik. Kembali ke Hijratul Alia, ada metode, ada strategi yang belum banyak dikupas. Apa sih bedanya metode dan strategi itu? Nah, itu belum dikupas tadi. Udah dengar nggak? Ada yang berpendapat lain tentang strategi dan metode? Kalian sudah tahu nggak metode dengan strategi itu? Paham, Pak. Bapak Sirajul, apa Bentar, bedanya bentar. metode dengan strategi? Ya, ini kan menurut pengetahuan siang nih, Ya, Pak. bagus. Mengenai metode dan strategi. Hmm. Nah, sebenarnya metode sama strategi itu tidak jauh beda. Ya, bagus. Misalkan, metodenya misalkan kan, metode bagaimana supaya semua teman-teman kita bisa ikut Zoom. Nah, setelah ada metode bagaimana supaya teman-teman kita ikut Zoom, maka di sana ada strategi gitu untuk menyuruh mungkin biar bisa ikut Zoom. Kalau Kurang metode lebihnya Bapak, Makanya- orang nega download lagu ndeknya anu nampung marak si Rajul baru lagunya kan berusaha sinapus bapak nunin bercerita baru yang Ya. nampung lain jangan berusaha meno bapak kembali Jangan ke strategi dan metode dalam aktivitas pembelajaran yang tadi. Dan ini ya, strategi untuk metode itu sama dah Pak sama strategi. ya. Coba yang lain, Kalau bedanya ya nggak tahu. ada yang lain? Niza, senyum-senyum melulu Niza ini. Ya. sin keder Mungkin jadi keong sampai di sini ada yang ditanyakan atau bagaimana Tidak. kelanjutan nanti? Demikian ya, kita akhiri dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.